Baik, setelah adanya mekanisme coping, kemudian kita akan membahas terkait dengan pola respon, kemudian membahas tentang diagnosis keperawatan untuk masalah-masalah kesehatan jiwa. Nah, jadilah pola responnya tadi rentang respon pada masalah kesehatan jiwa dimulai dari yang paling baik tadi yang adaptif sampai dengan yang paling jelek maladaptif, dan ini sekali lagi saya sampaikan merupakan kontinum dan itu hal yang sangat dinamis, bisa bergeser dari adaptif terus bergeser ke arah maladaptif ataupun sebaliknya, sehingga kita harus punya keyakinan bahwa pasien gangguan jiwa pada suatu saat dirawat dengan baik, pengobatan yang baik, bisa pulih. Dan sebaliknya kita, orang yang saat ini masih sehat jiwa, kita pun harus melakukan usaha-usaha bagaimana caranya mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi kesehatan jiwa kita. Karena bukan hal yang mustahil, kondisi kesehatan kita itu bisa bergeser ke arah yang maladaptif seperti itu. Adapun prinsip dalam keperawatan kesehatan jiwa, di sini kita bisa melihat perbedaan batang keilmuan antara keperawatan dan juga kedokteran atau medis ya. Di mana etiologi kita atau faktor penyebab menurut ilmu keperawatan adalah adanya kerentanan atau vulnerability. Sementara untuk medis melihatnya dari adanya kausa ya. Kemudian yang kita kaji adalah faktor resiko karena tadi adanya kerentanan. Jadi apa saja saya terpapar oleh aspek-aspek kerentanan apa, bukan karena penyakitnya. Kemudian untuk mendiagnosisnya, diagnosis keperawatan isinya adalah respon individu tersebut terhadap stresor. Ketika mendapatkan stresor, kemudian apa respon yang diberikan terhadap stresor tersebut, itulah dasar untuk diagnosis keperawatan jiwa. Sehingga intervensi kita bersifat perawatan dan medis bersifat pengobatan ya atau cure. Dalam keperawatan jiwa, kita mengenal ada 4 stage dari treatment yang diberikan kepada pasien. Nah, yang paling pertama biasanya pasien datang ini dalam kondisi krisis. Setelah krisisnya mereda, menurun menjadi fase akut, kemudian maintenance dan health promotion. Nah, setiap stage ini memiliki treatment goal, nursing assessment, nursing intervention, dan expected outcome yang berbeda-beda. Nah, ini juga sering menjadi materi dalam evaluasi. Mohon dicermati. Kita lihat perbedaannya. Pada fase krisis, tindakan kita tujuannya ditujukan untuk mencapai stabilisasi. Ya, belum kita memberikan banyak penkes, belum mengajarkan bagaimana caranya menurunkan gejala, tapi yang penting pasien ini aman. Dalam arti pasien ini tidak membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun lingkungan. Ya, tercapainya kondisi yang stabil. Sehingga kita akan mengkaji faktor resiko apa saja sih yang hal tersebut merupakan resiko terjadinya harm atau dapat merusak dirinya sendiri, fisik ataupun lingkungan. Kita harus kaji faktor apa saja dan harus kita amankan. Misalkan di ruangan itu ada benda-benda yang benda tajam bisa melukai, itu harus kita kaji. Kemudian nursing intervention-nya, nah ini adalah environment management. Jadi kita memanajemen lingkungannya, jangan sampai lingkungan itu membahayakan pasien, orang lain, termasuk tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan juga lingkungan. Outcome kita tidak terjadi, no harm to self or others. Jadi tidak terjadi kekerasan baik pada dirinya, orang lain, termasuk lingkungan. Kemudian pada fase selanjutnya yaitu fase akut, goal settingnya adalah remission atau pengurangan gejala di sini ya.
Nah, sehingga yang harus kita kaji gejala-gejalanya dan juga respon coping pasien itu sendiri. Kemudian intervensi kita adalah merencanakan treatment yang baik untuk pasien, memberikan contoh, kemudian mengajarkan kepada pasien yang outcome-nya adalah bagaimana kita untuk mengurangi gejala, symptom relief ya. Kemudian pada fase maintenance atau kita kenal dengan fase tenang, goalnya adalah untuk mencapai untuk recovery, ya, untuk bisa pulih. Dimana yang harus kita kaji adalah status fungsionalnya, bagaimana kemampuan pasien itu untuk melakukan aktivitas hariannya, ADL-nya. Belum sampai untuk bisa produktif kalau pada fase maintenance, tapi paling tidak ini ADL bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri, ya, makan, mandi, kemudian kebersihan diri. Intervensinya kita melakukan reinforcement terhadap hal-hal yang memang sudah baik dan mengadvokasikan baik itu ke keluarga ya dan lingkungan dan lainnya. Ini kalau sudah di rumah terutama, kalau di rumah sakit memberikan pujian terhadap apa yang sudah dicapai mandiri, aktivitas di rumah sakit yang bisa dia lakukan. Oke, expected outcome-nya adalah improve functioning. Jadi ini dapat meningkatkan fungsinya tadi dalam pemenuhan activity daily living. Kemudian tahap terakhir adalah health promotion. Kalau di sini kita sudah berpikir lebih jauh bahwa pasien ini ketika kembali ke masyarakat, ke rumah, harapannya selain dia bisa melakukan ADL sendiri juga bisa produktif kembali. Sehingga treatment goal-nya adalah optimal level of wellness. Jadi mengoptimalkan kesejahteraan, bukan hanya saja sehat, tapi kesejahteraan. Asesmennya quality of life, kualitas hidup, dan well-being ya. Nah, untuk intervensinya ini inspiration, jadi memberikan ide-ide ya. Kemudian divalidasi mungkin tidak ini dilakukan tentang apa hal yang bisa dilakukan oleh pasien agar bisa produktif kembali ya. Outcome-nya adalah optimal quality of life, mengoptimalkan kualitas hidup. Baik, jika kita lihat dihubungkan dengan tadi yang model adaptasi stress Stuart, kita sudah mengkaji di sini faktor predisposisi, presipitasi, appraisal of stressor, coping resources, coping mechanism. Kemudian terjadilah yang namanya kita kenal dengan nama continuum of kita mengenalnya dengan istilah continuum of coping response. Ada adaptif, maladaptif, ini tadi muncullah yang dikatakan dengan nursing diagnosis. Kemudian setelah muncul coping diagnosis, kita dalam menentukan intervensi, implementasi, dan evaluasi, kita maka melihat ke stage-nya tadi, berada pada fase mana ya. Apakah pasien tersebut berada pada fase yang masih krisis, tentunya kita stabilisasi sebagai planningnya, kemudian yang harus kita implementasikan adalah risk factor, manajemen environment, dan seperti ini ya. Begitupun dengan yang lainnya ya pada fase akut. Nah, ini harus sesuai karena tadi ada fase-fasenya dalam keperawatan jiwa. Kemudian kalau sudah maintenance, ini yang harus kita perhatikan, yang dilakukan, dan ini untuk evaluasinya ya. Dan terakhir, jika pasien sudah pada tahap health promotion, maka kita harus merencanakan untuk mengoptimalkan dari kesejahteraannya ya. Kita tingkatkan dari implementasinya kualitas hidup pasien, berikan inspirasi dan validasi kemampuannya, ya seperti itu. Disesuaikan dengan fase kondisi pasien dalam perawatan itu. Kemudian untuk nurse generalis oleh IPKJI sudah disepakati bahwa ada 8 diagnosis sehat jiwa yang harus dikuasai, 5 diagnosis masalah psikososial atau resiko, dan 7 diagnosis gangguan jiwa. Ya, karena diagnosis di keperawatan jiwa sesuai dengan kontinum sehat sakitnya dibedakan atas 3 hal ya. Dibedakan atas sehat jiwa, psikososial atau resiko, dan gangguan jiwa.
Ini yang diagnosis sehat jiwa, ini berada bukan pasien di rumah sakit, tetapi di komunitas ya, klien masyarakat di komunitas, di mana yang dikatakan sehat jiwa itu seseorang adalah berkembang sesuai dengan usianya. Ya, sehingga di sini bunyi diagnosisnya adalah kesiapan perkembangan usia bayi, kesiapan perkembangan usia toddler, sampai dengan terakhir kesiapan perkembangan lansia ya. Jadi ada 8 diagnosis. Dan kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini saya hanya akan menunjukkan saja kompetensi yang harus dicapai. Kemudian untuk diagnosis psikososial atau resiko ada 5 diagnosis. Ansietas atau kecemasan, harga diri rendah situasional ya, HDRS yang ini, gangguan citra tubuh, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Untuk diagnosis gangguan jiwa, di sini ada 7 diagnosis kompetensi yang harus dikuasai, terdiri dari harga diri rendah kronis atau biasa kita sebut HDRK, isolasi sosial atau ISOS, halusinasi, wahab, perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan, risiko bunuh diri, dan defisit perawatan diri. Jadi demikian bagaimana proses individu mengalami masalah kesehatan jiwa. Saya rangkum kembali, dimulai dengan adanya stresor, baik itu tergolong predisposisi ataupun presipitasi, terdiri atas stresor biologi, psikologi, dan sosial kultural. Kemudian individu akan melakukan penilaian terhadap stresor oleh 5 aspek, yaitu kognitif, afektif, fisiologi, perilaku, dan sosial. Kemudian masih ada penghalang atau barier berupa sumber-sumber coping yang terdiri atas personal ability atau kemampuan personal, dukungan sosial, aset materi, dan keyakinan positif. Selanjutnya menjadilah mekanisme coping, konstruktif dan destruktif. Dan diakhiri dengan pola respon, adaptif sampai dengan maladaptif. Kemudian menjadilah diagnosis keperawatan jiwa ya. Ada 8 diagnosis sehat, 5 diagnosis resiko atau psikososial, dan 7 diagnosis gangguan untuk kompetensi nurse generalis. Baik, demikianlah, semoga materi pada sesi ketiga ini bermanfaat. Selamat belajar.